Shalom, selamat pagi Sobat BSJD dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karenanya kita beroleh kesempatan untuk tetap dapat menikmati pagi ini dengan sukacita. Firman Tuhan bagi kita mengawali pagi ini terdapat di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19 di bawah judul perikop Bileam memberkati Israel. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tema yang akan kita renungkan bersama adalah percaya Tuhan tidak pernah ingkar. Firman Tuhan ini bermula dari kegentaran Raja Moab yang bernama Balak bin Zipor atas tangguhnya bangsa Israel yang ia takutkan sewaktu-waktu akan mengalahkan atau meluluhlantahkan mereka. Oleh sebab itu, Raja Balak berusaha membawa dan mendatangkan Bileam untuk menyerapah atau mengutuk bangsa Israel. Namun di pasal yang ke-23 ini, Bileam sebaliknya memberkati bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah untuk ia lakukan. Rangkaian cerita ini diawali ketika Raja Balak membawa Bileam pertama ke Bukit Baal untuk menyerapa bangsa Israel dengan berpikir bahwa di bukit ini tempat di mana penyembahan kepada dewa Baal. Maka tentu serapah Bileam akan sangat manjur. Namun apa yang diharapkan Balak tidaklah terwujud. Allah justru menaruh kata berkat di dalam mulut Bileam sehingga Bileam memberkati bangsa Israel. Ketika di Bukit Baal itu gagal Bileam melakukan apa yang dikehendaki Balak, maka Balak membawa Bileam ke tempat kedua yang bernama Gunung Pisga. Namun yang terjadi tetap saja yang keluar dari dalam mulut Bileam adalah kata berkat untuk bangsa Israel. Sebaliknya kutuk untuk Balak. Tidak menyerah pada titik itu. Balak tetap berusaha agar Bileam dapat mengutuk atau menyerapa bangsa Israel dengan mencoba membawa Bileam kembali ke Gunung Peor dengan permintaan yang sama, kutuk dan sumpah serapahi bangsa Israel. Namun yang terjadi ialah di tempat ini pun Bileam dipakai Allah untuk tetap mengucapkan kata berkat bagi bangsa Israel. Lalu dari firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari bersama? Pertama, kita belajar dari bebalnya Raja Balak. Berulang kali tetap berusaha menginginkan bangsa Israel dikutuk, sekalipun tahu bahwa bangsa itu diberkati Allah. Orang yang bebal memakai kehendak bebasnya sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Tetap yang akan terjadi adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, kita belajar dari Bileam. Pekalah terhadap tanda-tanda yang Allah berikan untuk kita agar kita tetap berada di jalannya. Jangan coba-coba ingkar. Tetap katakan dan lakukan kehendak Allah. Yang ketiga, kita diingatkan oleh ayat 19 pasal 23 ini bahwa Allah tidak akan pernah ingkar. Bebalnya dan tegar tengkuknya bangsa Israel tidak membuat Allah mencabut hak mereka sebagai bangsa yang diberkati. Allah tetap setia menyatakan janjinya kepada bangsa itu. Ketika ia berfirman, ia pasti akan melakukannya. Dan ketika ia berbicara,
maka Ia pun pasti akan menepatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih untuk setiap karya indah-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa ketika pagi ini karya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali merasakan kehidupan yang Tuhan perkenan. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang kami dengarkan melalui program BSJD. Biarlah firman Tuhan itu boleh menuntun kami agar dapat hidup taat dan selalu berada pada jalan dan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Kami percaya Engkau selalu menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini bersama kami akan memulai karya, kerja, dan pelayanan kami. Maka diberkati kami ya Tuhan. Biarlah segala yang kami perjuangkan hari ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan boleh terwujud nyatakan. Kehidupan kami seutuhnya dan sepenuhnya kami serahkan dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Amin.